Selamat pagi, di kelompok 10 akan mempresentasikan tugas tentang penyaluran air bersih dan air minum di bangunan vertikal atau apartemen. Air bersih merupakan kebutuhan mendasar dalam kehidupan sehari-hari, tidak terkecuali oleh penghuni bangunan vertikal seperti apartemen, hotel, dan perkantoran. Oleh karena itu, sistem distribusi air yang handal dan efisien jadi komponen yang utama dalam infrastruktur. Kita bicara distribusi air ini, tantangannya ya airnya seperti apa, kemudian yang kedua adalah distribusinya seperti apa, kemudian bagaimana kita menjaga kualitas air itu hingga nyampe ke end user. Yang keempat ialah pemeliharaannya seperti apa, dan kelima biayanya. Nah, tekanan air bangunan vertikal ini memang untuk menjaga ini memang agak susah kalau kita tidak menerapkan beberapa komponen atau eh, cakupan, diantaranya menerapkan sistem zonasi dan memakai booster pump. Ada tambahan juga memakai pressure reducing tangki bawah atau tangki atap sebagai penyeimbangnya. Lanjut, untuk menjaga tekanan tetap stabil minimal, kita menggunakan sistem zonasi, di mana zonasi ini dibagi menjadi tiga bagian. Ada zonasi low, itu biasanya lantai 1 sampai 5 itu cukup menggunakan tekanan gravitasi dari tangki atap. Yang kedua ialah zonasi middle atau biasanya lantai 6 sampai 15 itu perlu menggunakan bantuan booster pump. Yang ketiga ialah high zone atau lantai 16 ke atas. Biasanya ini membutuhkan sistem tekanan tambahan atau biasa kita kenal booster pump. Lanjut. Nah, ini beberapa contoh tangki ground dan tangki roof tank sebagai penyeimbang. Kalau tangki ground itu biasanya terletak di bawah, nanti dari tangki ground ini dipompa ke atas, dan ada pula tangki roof tank menggunakan sistem gravitasi. Buster pump ini biasanya digunakan untuk meningkatkan tekanan air ke zona tengah dan atas atau sebagai penguat pompa. Biasanya ini digunakan untuk saat tekanan air mulai melemah, tidak mencapai puncak atas, menggunakan buster pump. Lanjut. Nah, komponen ini atau pressure reduction valve biasanya berfungsi untuk menurunkan tekanan air yang terlalu tinggi. Umumnya dipasang di lantai bawah atau low zone atau sebelum masuk ke unit kamar. PRV ini menjaga keamanan jaringan pipa agar tidak bocor akibat tekanan tinggi. Bisa diatur secara manual ataupun otomatis mengikuti tekanan maksimum yang diizinkan. Tangki ground dan roof tank sebagai penyeimbang. Tangki ground atau tangki dasar ini biasanya untuk menyimpan pasokan utama dari PDAM atau sumur bor. Biasanya terletak di basement atau halaman bawah gedung. Kalau tangki atap atau roof tank ini berfungsi untuk mensuplai air tekanan dengan gravitasi, memberikan tekanan stabil di low zone. Berfungsi juga sebagai cadangan jika listrik padam tanpa pompa. Lanjut.
Baik. Selanjutnya, untuk di manajemen distribusi air, distribusi air dalam gedung bertingkat seperti apartemen merupakan sistem yang dirancang agar air bersih dapat sampai ke setiap unit secara merata, tekanan cukup, higienis, dan efisien. Ini ada beberapa manajemen distribusi air yang akan saya jelaskan. Yang pertama nih terkait sumber air. Ini sumber air biasanya berasal dari PDAM atau juga bisa dari sumur bor jika PDAM tidak mencukupi ya kapasitasnya, kemudian dari air hujan yang ditampung sebagai cadangan. Yang kedua, sistem distribusi air bersih. Ini terdapat dua sistem. Yang pertama ada direct system atau sistem langsung. Ini dari air sumber, misalnya dari PDAM langsung didistribusikan ke unit melalui pipa. Kekurangannya ini tekanan airnya biasa tidak stabil, terutama untuk lantai yang di atas. Untuk kelebihannya ini lebih hemat biaya instalasi. Untuk yang sistem distribusi air bersih yang kedua adalah indirect system atau sistem tidak langsung. Ini biasa digunakan di apartemen. Ini dari air sumber dialirkan ke ground reservoir atau tangki bawah, kemudian dipompa ke roof tank, kemudian dialirkan oleh menggunakan gravitasi, media gravitasi ke seluruh unit. Ini kelebihannya tekanan air lebih stabil, cadangan air cukup untuk sumber mati. Kekurangannya perlu biaya instalasi dan pemeliharaan tangki atau pompa. Biasanya kombinasi kedua ini indirect sama direct ini biasa digunakan untuk apartemen. Kemudian next boleh Mbak. Kemudian yang ketiga adalah komponen sistem distribusi. Ini adalah elemen penting dalam sistem distribusi air di apartemen. Yang pertama dari ground reservoir atau tangki bawah. Ini menampung air dari sumber bisa PDAM atau sumur bor. Ini biasanya kapasitasnya tergantung kebutuhan atau tergantung dari desain apartemennya. Ini biasanya lebih dari 1 hari kebutuhan air setiap unit. Kemudian pompa transfer, ini memompa air dari tangki bawah ke tangki atas atau roof tank. Kemudian yang ketiga ada roof tank, ini di tangki atas ini sumber air utama untuk distribusi menggunakan sistem gravitasi dan membantu menjaga tekanan air tetap stabil. Kemudian yang keempat adalah pompa booster. Ini opsional, digunakan untuk meningkatkan tekanan air, terutama jika bangunan sangat tinggi atau kebutuhan debit air besar. Next, yang keempat, sistem pipa distribusi. Air dari roof tank akan dialirkan melalui pipa-pipa berikut. Pipa riser, ini fungsinya pipa vertikal utama untuk mendistribusikan air dari roof tank ke lantai-lantai yang ada di bawah. Kemudian pipa cabang ini fungsinya untuk mengalirkan ke setiap unit, kamar, dapur, ataupun kamar mandi di setiap lantai. Kemudian ada pipa cabang dalam unit. Ini mengalirkan air ke titik-titik pemakaian di dalam unit apartemen. Next. Oke, yang kelima adalah pengaturan tekanan air. Ini tadi ya, pakai kalau di roof tank bisa pakai metode gravitasi. Kemudian menggunakan pompa booster atau hydropneumatic system untuk lantai yang bawah yang jauh dari roof tank. Kemudian ada pressure reducing valve atau PRV dipasang jika tekanan air terlalu tinggi di lantai bawah agar tidak merusak instalasi. Kemudian water meter atau meteran air biasanya di setiap unit apartemen memiliki meteran air untuk pengukuran pemakaian agar penghuni membayar sesuai penggunaan, jadi tidak boros penggunaan airnya. Kemudian ada yang nomor 7 ini distribusi air panas. Ini jika ada ya, jika ada di apartemen ini untuk penggunaan air panas. Biasanya tersedia yang pertama centralized hot water system, kemudian dialirkan ke tangki pemanas sentral, kemudian baru didistribusikan ke setiap unit. Atau juga biasanya menggunakan individual water heater. Setiap unit memiliki water heater sendiri. Next. Kemudian yang kedelapan, pemeliharaan atau maintenance. Biasanya pengecekan rutin tangki air di ground dan roof, kemudian pembersihan berkala tangki air, kemudian pengecekan kebocoran pipa-pipa secara berkala, dan juga penggantian filter air jika ada filtrasi. Kemudian selanjutnya adalah kapasitas perencanaan. Ini rata-rata ya, kebutuhan air apartemen kurang lebih di 250 liter per orang per hari. Ini kita balik lagi tergantung kapasitas apartemennya. Kemudian reservoir bawah minimal 1 hari kebutuhan total penghuni.
Dan juga ada roof tank minimal setengah hari kebutuhan penghuni untuk antisipasi gangguan. Next, ini ada diagram alir sederhana eh, dari sumber air dari PDAM atau sumur bor dialirkan ke ground reservoir, kemudian dialiri menggunakan pompa transfer ke roof tank yang ada di lantai atas, kemudian didistribusikan ke setiap lantai menggunakan pipa riser. Nanti dari setiap lantai itu akan menggunakan pipa cabang untuk ke setiap unit yang ada di lantai tersebut, baru nanti didistribusikan ke setiap kamar-kamar atau unit yang ada di lantai-lantai di apartemen. Next. Ini selanjutnya itu ada eh, manajemen kualitas air, di mana kualitas air bersih dan air minum sendiri yang disalurkan secara vertikal harus memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan pada Permenkes nomor 2 tahun 2023, di mana ada beberapa parameter dan kategori, di mana untuk fisik itu ada warna, bau, rasa, dan kekeruhan. Di mana nilai standarnya itu tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa, serta nilai kekeruhannya di bawah 5 NTU. Kemudian untuk eh, kategori kimianya itu ada pH, zat besi, mangan, klorin, nitrat, dan fluorid. Di mana untuk pH sendiri itu range-nya di 6,5 sampai 8,5. Kemudian untuk besi itu di bawah 0,3 miligram per liter. Dan untuk nitratnya itu di bawah 50 miligram per liter. Kemudian untuk kategori biologisnya itu parameternya ada E. coli dan total coliform dengan standarnya 0 per 100 mili. Kemudian untuk mikrobiologisnya parameternya ada bakteri patogen, di mana untuk standarnya sendiri tidak boleh terdapat ada bakteri patogen. Kemudian untuk resiko penurunan kualitas pada sistem vertikal itu ada beberapa poin. Yang pertama, kontaminasi dari tangki penyimpanan yang tidak dibersihkan, kemudian tekanan rendah yang menyebabkan backflow, serta pipa tua berkarat atau bocor. Berikut adalah beberapa strategi manajemen penyimpanannya, di mana untuk aspek desain, ukuran tangki harus memenuhi kebutuhan harian plus cadangan 1 sampai 2 hari. Kemudian menggunakan material food grade seperti stainless steel, HDPE, dan FRP. Kemudian untuk pemeliharaannya yaitu dengan membersihkan tangki minimal setiap 6 bulan. Dan untuk monitoring dapat memasang sensor level air dan kualitas untuk mengetahui nilai pH dan klorin. Kemudian untuk sistem distribusinya menggunakan sistem booster pump dan dengan kontrol tekanan otomatis. Dan untuk sistem backup menyediakan genset atau pompa cadangan untuk kondisi mati listrik. Kemudian beberapa jenis tangki yang dapat digunakan itu ada ground tank untuk penyimpanan utama dari sumber air dan letaknya itu di basement atau tanah. Kemudian ada roof tank untuk distribusi gravitasi ke lantai dan letaknya itu di puncak gedung. Kemudian ada pressure tank untuk penyeimbang tekanan dan terletak di setiap zona distribusi. Untuk material tangki sendiri yang dapat digunakan itu stainless steel dengan kelebihan tahan karat, aman untuk air minum. Kemudian HDPE, dia tahan kimia dan materialnya cukup ringan. Yang terakhir itu ada FRP, dia kuat dan awet. Kemudian untuk memelihara tangki itu dapat dilakukan pembersihan minimal 2 kali setahun. Kemudian memasang akses inspeksi, memantau suhu dan pencahayaan ruang tangki. Kemudian dapat memasang alat disinfeksi seperti UV sterilizer dan otomatisasi klorinasi. Kemudian, adapun instrumen pemeliharaan kualitas airnya sendiri dapat menggunakan pH meter digital yang digunakan untuk memantau pH atau keasaman. Kemudian ada chlorine test kit
untuk mengecek kadar klorin, turbidity untuk mengecek kekeruhan, kemudian ada sensor level otomatis untuk mengendalikan volume air, serta water monitoring, di mana berfungsi untuk memonitoring kualitas dan kuantitas air. Iya, next ada pemeliharaan. Jadi setelah manajemen tekanan air, kemudian manajemen distribusi airnya, terus manajemen storage-nya bagaimana, kemudian ada pemeliharaan untuk pipanya. Jadi di sini ada berikut beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam pemeliharaan pipa air bersih dan air minum di apartemen. Yang pertama ada pemeriksaan rutin pipa dan sistem saluran. Yang kedua, perawatan dan pembersihan pipa. Yang ketiga, penggantian komponen yang rusak. Keempat, pemeriksaan kualitas air. Kemudian yang kelima, perawatan sistem pemanas air jika ada. Kemudian yang keenam, pencatatan dan dokumentasi. Yang ketujuh, sosialisasi dengan penghuni. Next. Ya, pemeriksaan rutin pipa dan sistem saluran. Di antaranya yaitu ada inspeksi visual, yaitu lakukan pemeriksaan secara berkala terhadap pipa-pipa yang terlihat area umum dan ruang teknis. Periksa adanya kebocoran, keretakan, atau tanda-tanda kerusakan lainnya. Kemudian ada pemeriksaan tekanan air. Pemeriksaan tekanan air ini pastikan tekanan air pada setiap unit apartemen tetap stabil. Tekanan air yang terlalu rendah atau terlalu tinggi bisa mengindikasikan masalah pada sistem pipa. Kemudian ada deteksi kebocoran. Gunakan alat deteksi kebocoran untuk mendeteksi kebocoran tersembunyi yang mungkin tidak terlihat secara langsung. Kemudian untuk poin perawatan dan pembersihan pipa, ada pembersihan rutin, yaitu pipa air minum harus dibersihkan secara rutin untuk mencegah penumpukan kotoran atau sedimen yang dapat mempengaruhi kualitas air. Proses ini bisa melibatkan pembersihan dengan air bertekanan tinggi atau penggunaan bahan kimia yang aman. Kemudian ada flushing system. Lakukan flushing atau pembilasan pada sistem pipa secara berkala untuk memastikan air aliran tetap lancar dan terhindar dari penumpukan zat-zat yang dapat menghambat aliran air. Kemudian selanjutnya ada pemasangan filter. Pasang filter air di titik-titik yang sesuai untuk menjaga kualitas yang sampai ke penghuni apartemen. Kemudian poin yang ketiga, penggantian komponen yang rusak. Penggantian komponen yang rusak ini ada di gasket dan sealant dan sambungan pipa lainnya dalam kondisi baik untuk mencegah kebocoran. Kemudian poin selanjutnya, penggantian pipa yang sudah tua. Pipa yang sudah berusia panjang, terutama terbuat dari bahan yang rentan terhadap korosi atau pengeroposan, perlu diganti untuk menghindari kerusakan lebih lanjut. Kemudian ada katup dan klep. Pastikan katup dan klep di setiap titik distribusi air berfungsi dengan baik. Jika ada yang rusak, segera lakukan perbaikan atau penggantian. Yang keempat, ada pemeriksaan kualitas air, yaitu ada uji kualitas air dengan melakukan secara berkala memastikan bahwa air yang mengalir ke apartemen memenuhi standar kesehatan. Uji ini seperti yang dijelaskan rekan saya sebelumnya, yaitu ada pH, kandungan mineral, klorin, serta mikroorganisme. Kemudian, poin selanjutnya ada pengolahan air. Jika diperlukan, pastikan sistem pengolahan air di apartemen berfungsi dengan baik, seperti instalasi pemurnian air atau disinfeksi. Kemudian yang 5 ada perawatan sistem pemanas. Jika apartemen dilengkapi dengan sistem pemanas air, pastikan sistem tersebut dalam keadaan baik, tidak kebocoran dan tidak penumpukan kalsium atau mineral lain di dalam pemanas. Kemudian yang keenam, ada jadwal pemeliharaannya. Jadi, membuat jadwal pemeliharaan rutin dan pastikan ada catatan tentang setiap tindakan yang dilakukan. Dokumentasi juga sangat penting sebagai referensi di masa depan untuk memastikan bahwa pemeliharaan dilakukan sesuai jadwal. Kemudian ada setelah jadwal pemeliharaan, yaitu adalah laporan kerusakan dan perbaikan. Setiap kali ada kerusakan atau kebocoran, buat laporan yang mencatat detail kejadian dan langkah-langkah perbaikan yang telah diambil. Kemudian tidak lupa sosialisasi dengan penghuni, yaitu dengan edukasi. Berikan informasi kepada penghuni apartemen mengenai cara merawat saluran air di dalam unit mereka, seperti menghindari pembuangan sampah yang dapat menyumbat saluran, serta pentingnya melaporkan kebocoran atau masalah lainnya. Bisa di next, Mbak? Oke. Selain
ada pemeliharaan, juga ada biaya energi untuk air panas. Biaya energi untuk pemanasan air di apartemen vertikal sangat tergantung pada sistem pemanas air yang digunakan dan tarif listrik di daerah tersebut. Berikut beberapa jenis sistem pemanas air yang digunakan. Ada pemanas air listrik, yaitu electric water heater, menggunakan energi listrik untuk memanaskan air. Biaya tergantung pada listrik pemanas dan durasi pemakaian. Biaya ini dihitung berdasarkan tarif per kWh yang ditetapkan oleh penyedia listrik. Kemudian ada pemanas air tenaga surya, memanfaatkan energi matahari untuk memanaskan air meskipun biaya pemasangannya awalnya tinggi, tapi biaya operasionalnya lebih rendah karena tidak bergantung pada listrik atau bahan bakar lainnya. Kemudian yang ketiga ada pemanas air gas, memanfaatkan gas untuk memanaskan air. Ini lebih efisien dalam hal energi dibandingkan dengan pemanas listrik, namun membutuhkan pasokan gas yang stabil dan sistem pemanas yang baik. Ya, ini perkiraan biaya energi. Jadi untuk pemanas aliran listrik, misalnya jika menggunakan pemanas dengan daya 1.500 watt, biaya energi untuk pemanas air bisa berkisar antara Rp300 hingga Rp500 per kWh, tergantung pada tarif listrik dan durasi pemakaian. Pemanas air gas bisa lebih murah dalam jangka panjang, tetapi biaya tergantung pada harga gas dan efisiensi sistem pemanas. Kemudian ada perhitungannya, berapa biaya pemanas air bisa menggunakan rumus biaya energi sama dengan daya pemanas dikali durasi penggunaan dikali tarif energi per kWh. Selanjutnya, Untuk biaya free berdasarkan kuantitas pemakaian lantai, kualitas posisi kamar, luas kamar, atau faktor lain di apartemen tersebut. Free berdasarkan kualitas pemakaian, mengacu pada kebutuhan air dari proyek contoh. Total kebutuhan air 8,4 meter kubik per hari, jumlah penghuni 1.148 orang. Konsumsi rata-rata 57,4 liter per hari per orang. Tarif dapat ditetapkan berdasarkan skala tentuan. Contoh 0 sampai 30 liter per hari per orang sama dengan 31 sampai 60 liter per hari per orang. Contoh estimasi kamar dengan kebutuhan 100 liter per hari dapat dikenakan tarif progresif, sedangkan kebutuhan di bawah rata-rata dapat dikenakan tarif standar. Berdasarkan lantai yang lebih tinggi membutuhkan pompa booster dengan daya konsumsi energi lebih tinggi. Berdasarkan data contoh, lantai 1 sampai 5 disuplai dari tangki atap dengan gravitasi. Lantai 6 sampai 7 membutuhkan booster pump dengan daya 1,35 dan laju air 3,59 liter per detik. Modal free. Penambahan biaya untuk lantai 6 sampai 7 dapat dihitung dengan konsumsi pompa energi per liter air yang digunakan. Lantai 1 sampai 5, lantai 6 sampai 7, biaya energi pompa kurang lebih 15%. Next. Berdasarkan kualitas air. Kualitas air dapat berbeda sesuai kebutuhan. Kelas standar PDAM tarif standar, kelas premium disaring dengan teknologi khusus tarif standar plus source 10-20%. Kamar dengan kebutuhan khusus misalnya penthouse dengan luas lebih dari standar dapat dikenakan biaya tambahan berdasarkan kapasitas kebutuhan air lebih tinggi, tekanan air khusus. Kamar biasa luas di bawah 40 meter persegi tarif standar, luas kamar 40-80 meter persegi tarif standar plus 10%. Penthouse di atas 80 meter persegi tarif standar plus 20%. Next. Free berdasarkan luas kamar. Mengacu standar kebutuhan air per meter persegi, konsumsi air rata-rata dapat dikaitkan dengan luas area untuk estimasi kebutuhan. Tarif dapat dikonversi ke dalam biaya per meter persegi per hari. Untuk tarif standar, rupiah per liter. Tarif luas area, rupiah per liter kali plus Y per meter persegi area untuk pemeliharaan dan distribusi.
Berdasarkan faktor lain, selain faktor-faktor di atas, terdapat juga biaya pemeliharaan dan inspeksi pipa, biaya pemeliharaan pompa dan tangki, biaya listrik untuk pompa dan booster pump, biaya operasi dan monitoring kualitas air. Tarif dapat dihitung dengan menambahkan biaya overhead dari total konsumsi air rata-rata per bulan. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.